Salam saudara-saudara yang satu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur bahwa kendala teknis di Bijaksana Channel telah diselesaikan dengan baik, dan mulai hari ini kami akan mulai mengupload video meskipun pada awal-awal ini belum bisa diupload setiap hari. Kami berdoa dan berharap agar Bijaksana Channel bisa dipakai Tuhan lebih lagi untuk menjangkau dan memberkati saudara-saudara seiman yang rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Baiklah, seperti biasanya, mari kita berdoa sebelum mulai mendengarkan renungan firman Tuhan. Allah Bapa yang kami sembah di dalam satu nama yang kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamulah kami berikan pujian dan ucapan syukur dari kedalaman hati kami. Terima kasih atas mujizat yang Engkau berikan bagi kami untuk menyelesaikan kendala-kendala di channel ini. Kami percaya Engkau akan memakai channel ini untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara seiman kami. Ya Bapa, saat ini kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau ada bersama kami dan kami menunjukkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Ajarilah kami tentang jalan-jalan-Mu sehingga kami bisa mengerti dan melakukannya dengan taat. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Mengakhiri Pertandingan dengan Baik. Saudaraku yang terkasih, awal yang baik tidak selalu dapat diakhiri dengan baik. Sebaliknya, awal yang buruk kadangkala berakhir dengan baik. Tentunya yang kita mau idealnya adalah mengawali dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Langkah-langkah hidup kita adalah suatu tempat untuk menguji perjalanan hidup kita. Memang kehidupan bisa berubah setiap saat seperti roda pedati. Ada saatnya kita di atas dan ada saatnya kita di bawah. Namun yang menjadi persoalan yang penting dalam hidup ini adalah kemana arah hidup kita. Dasar dari pertanyaan ini adalah, apakah yang menjadi tujuan yang sebenarnya dari kehadiran manusia di dunia ini? Tentunya tujuan hidup seseorang dipahami olehnya melalui keluarga, lingkungan yang membesarkannya, agama, dan berbagai hal yang mendominasi hidup seseorang. Benar atau salah dari tujuan hidup yang dipahami seseorang ini akan menggerakkan orang tersebut untuk meraih tujuan itu dengan segala konsekuensi yang harus dihadapinya. Alkitab yang adalah firman Allah berisi tentang tuntunan kehidupan manusia, di mana di dalamnya Allah telah memberikan secara jelas apa yang menjadi tujuan hidup manusia di dunia ini, dan jika manusia hidup dengan tujuan itu, maka kehidupannya akan berakhir dengan benar. Dalam Yesaya 43 ayat 7, firman Tuhan menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup manusia. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kuciptakan untuk kemuliaanku. Tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan itu berarti bahwa kehidupan yang benar harus dijalani dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, meskipun banyak orang dapat hidup dan menjalani kehidupan tanpa menghiraukan tujuan hidup mempermuliakan Tuhan, namun secara nyata mereka hidup dalam ketidakbahagiaan dan kehampaan jiwa. Kehidupan di luar Tuhan dapat membuat manusia mampu menjalaninya, tetapi manusia tidak dapat menikmati kehidupan itu dengan tenang, tidak
dapat menikmati damai dan sukacita yang sejati. Pencapaian tertinggi manusia dalam kehidupan ini pada bidang apapun kadangkala membuat manusia tidak bahagia dengan semua keberhasilan dan kesuksesan itu. Kenyataan ini memperkuat sebuah kesimpulan bahwa ketika manusia jauh dari Tuhan dan hidup tanpa Tuhan, maka kehidupannya dalam dunia ini tidak terarah dan tidak bahagia. Jangan kita membuang-buang waktu untuk sebuah kehidupan yang berujung pada kebinasaan dan arah yang salah. Meskipun semua orang tidak tahu berapa lama dia dapat menjalani kehidupan ini, tetapi dia dapat mengisi kehidupan ini dengan benar dan bermanfaat karena digerakkan oleh tujuan yang tepat dan benar. Saudaraku yang terkasih, ketika Rasul Paulus akan meninggal, dia menulis sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dalam ayat 7 dapat kita temui 3 kalimat yang perlu dihayati, yakni yang pertama, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Mengakhiri pertandingan yang baik ini berbicara tentang kualitas kehidupan. Apakah hidup kita bermakna dan berkualitas bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain? Jika kita tidak hidup bagi Tuhan dan sesama, maka hidup kita kosong dan tidak berkualitas. Kualitas kehidupan kita dapat dilihat dari tingkah laku hidup kita sehari-hari. Selama kita hidup di dunia ini, apakah kasih Kristus itu nyata dalam perkataan dan perbuatan kita, atau itu hanya sekedar ucapan di bibir saja? Oleh sebab itu, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang berkualitas, yang bermakna bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Untuk mencapai sebuah garis akhir dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Kesuksesan tidak datang begitu saja. Kesuksesan tidak datang secara mendadak seperti semudah membalikan telapak tangan, tetapi untuk meraihnya diperlukan kesabaran dan ketekunan seperti yang dikatakan dalam Lukas 19 ayat 17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Dalam menjalani kehidupan di dunia yang semakin tidak menentu ini, dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Kita harus berserah penuh kepada Tuhan sehingga tidak mudah putus asa. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 12, kita harus sabar di dalam sengsara dan bertekun di dalam doa sehingga kita akan dapat melihat mujizat Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Poin yang ketiga, aku telah memelihara iman. Memelihara iman berbicara tentang pengabdian. Memelihara iman juga berbicara tentang kepercayaan. Kita harus mengabdikan hidup kita ini kepada Tuhan karena Ia mempercayai kita. Bagaimana caranya kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan?
yaitu dengan taat dan setia mengiring Dia dan melakukan segala kehendaknya sampai akhir hidup kita. Sebagaimana Allah dalam Tuhan Yesus Kristus telah memberikan hidupnya bagi kita, maka Ia mau kita pun dapat memberikan seluruh hidup kita kepadanya dengan jalan taat dan setia melakukan segala perintahnya sampai pada akhir hidup kita. Saudaraku yang terkasih, apakah saudara sedang berjalan pada sebuah jalan kehidupan yang ujungnya menuju kepada akhir yang benar? Sudah siapkah saudara jika saat ini Tuhan memanggilmu untuk kembali ke pangkuannya? Masih ada waktu untuk kita mengadakan evaluasi terhadap kehidupan kita sehingga memutar arah kepada jalan dan tujuan hidup yang benar, sehingga kita dapat mengakhiri kehidupan kita dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Semoga kita semua yang mendengarkan renungan ini dapat mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman ketika waktunya kita harus pulang ke pangkuan Bapa di sorga. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu setia menyertai kami. Kadangkala kehidupan kami tidak berjalan seperti yang Engkau inginkan. Oleh karena itu, kami mohon jangan tinggalkan kami. Tetaplah bersama kami dalam menjalani kehidupan kami ini. Bimbing kami dan beri kami hikmat-Mu, beri kesabaran dan ketekunan, agar kami dapat mengakhiri kehidupan kami dengan baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.